Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku, rekan-rekanku, handai tolan semuanya. Dan juga para pemirsa, Tuhan Yesus memberkati di pagi hari yang ini. Doa dan harapan saya kepada Anda semua. Semoga kekuatan Tuhan, urapan Allah, energi Allah senantiasa menyertai kita sehingga kita akan terus berada dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah yang saya ambil dalam Mazmur 37 ya. Ayat yang ketiga saja. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Raja Daud sedang mengingatkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, Yesus Kristus. Jadi penting kita percaya kepada Tuhan. Memang ini menjadi topik yang sangat hangat, topik yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh kepada Tuhan. Karena ketika seseorang kita bisa percayai atau kita percaya kepadanya, maka kita akan mempercayakan banyak hal kepada dia. Tapi apabila kita mencurigai seseorang, maka kita akan selalu waspada dengan orang tersebut. Tapi kalau kita dapat mempercayainya, saya yakin dan percaya akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan orang yang kita percayai. Mengapa kita bisa dipercayai oleh Tuhan? Alkitab mengatakan karena kita melakukan apa yang baik, apa yang disenangi Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, takut akan Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Jadi, kalau dikatakan percayalah kepada Tuhan, berarti kitalah yang menaruh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa kita bisa memiliki kepercayaan yang teguh? Yang pertama, karena kita memiliki pengetahuan tentang Dia. Kita tahu siapa Dia, kita kenal siapa Dia. Kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, ya mau bagaimana? Makanya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, Yesus. Karena kalau engkau gelisah hatimu, sukar bagimu percaya kepada Allah. Kalau engkau mengalami ketakutan, kekhawatiran, keraguan dalam hatimu, sukar engkau percaya kepada Allah. Makanya firman Allah katakan tenang, supaya engkau dapat percaya kepada Allah. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan tentang Allah, maka keyakinan kita bukan hanya sekedar percaya buta. Tentu kita punya keyakinan yang luar biasa karena kita mengenal firman Allah, memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Bagaimana Allah yang perkasa itu, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel, Allah yang terus menuntun mereka, Allah yang menghajar bangsa Israel. Saya agak sedikit dari Yeremia, bagaimana kita tahu bagaimana masa pemerintahan Yoahas, kemudian Yoyakim, Yoahas, Yosia, ya dari Yosia, Yoahas, terus kemudian Yoakim, dan matanya atau Zedekia. Mereka adalah orang-orang yang dimana Yosia masih mau turut kepada Allah, tetapi 4 raja terakhir itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan masa Yesaya di mana Ahaz dan ya, tapi Manasye sekalipun jahat tidak masih mau terus ketika dia dibuang dia masih mau bertobat. Ya, jadi dan dia percaya kepada Allah kembali dan Allah memulihkan dia. Tetapi Ahaz justru semakin melawan Tuhan dan semakin beringas, tapi pada akhirnya Tuhan menghajar dia habis. Jadi penting kita percaya
kepada kita. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dukun. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa yang jahat. Kita harus melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang baik. Kalau menolong orang itu baik, lakukan. Kalau membantu orang tua itu baik, lakukan. Kalau menghormati orang tua itu baik, lakukan. Kalau menghina orang tua itu tidak baik, jangan lakukan. Jadi apa yang baik? Ya, di akhir doa saya kepada orang-orang muda adalah bagaimana mereka memiliki hidup seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu bagaimana Sadrak, Isa dan Abednego, Daniel, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tetapi mereka melakukan yang baik. Masa mereka memerintah, mereka tidak melakukan yang jahat, tapi mereka melakukan apa yang baik, bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah juga. Mereka melakukan yang baik. Itu sebabnya Allah sangat memberkati mereka. Haleluya. Jadi kita perlu melakukan yang baik di dalam kehidupan ini, supaya ketika kita melakukan yang baik, Tuhan akan melakukan juga hal-hal yang baik bagi kita. Contoh, ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan akan datang menolong kita. Tuhan akan datang membela kita. Tuhan akan datang menyatakan kuasanya kepada kita. Tuhan akan datang menyatakan segala kekuatannya bagi kita. Jadi, lakukan yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Banyak orang melakukan yang jahat. Banyak orang melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang melakukan penipuan dan pembohongan. Banyak orang korupsi. Dikasih jabatan bukan mengemban amanah, tapi justru menyalahgunakan jabatan mereka untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sebagai orang-orang yang memegang kuasa, bukan mereka melakukan untuk keadilan dan kebenaran, justru mau melakukan hal yang jahat. Apapun yang Tuhan percayakan padamu hari-hari ini, lakukanlah dengan baik. Dan apapun yang Tuhan taruh di pundakmu tanggung jawab, lakukanlah dengan baik. Karena firman Allah katakan, do good, lakukan yang baik. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan sebagaimana tema kita trust in the Lord. Itu memang nggak mudah. Nggak mudah memang. Tapi kita, tadi sudah saya katakan, kalau kita kenal Tuhan kita, maka kita akan selalu semangat. Saya selalu mempercayai Tuhan sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Saya bisa melihat bukti kekuatan Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kemudian saya hidup melakukan apa yang menyenangkan. Ada banyak kali kegagalan yang saya lakukan. Ucapan terima kasih saya kepada Tuhan dan pujian kepada Tuhan dalam rangka mengingatkan hidup saya ini untuk terus punya hubungan dengan Dia. Dalam rangka ketika saya memberikan pujian, itu segala good self correction bagi saya. Apakah yang saya berikan kepada Tuhan berkenan atau tidak? Apakah yang saya berikan berdasarkan dari hati saya yang paling dalam atau tidak? Self correction for Him. Jadi ini penting melakukan yang baik. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, dwell in the land. Saya melihat di dalam Ulangan 30 ayat 20 di sana dikatakan bahwa negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu betul-betul diberikan. Makanya dikatakan tinggallah di negeri di mana Tuhan sudah menempatkan engkau. Bahwa ketika Anda baca dalam Ulangan itu, kalau Anda tinggal di negeri di mana Anda ada, Anda harus tetap mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak bisa tinggal di satu negeri di mana Tuhan tempatkan, lalu kita melakukan kejahatan. Tidak bisa. Supaya kita ini mengasihi Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, taat kepada Dia, setia kepada Dia. Itu yang Tuhan harapkan. Nanti baca itu dalam Ulangan 30 ayat 20. Lalu kemudian dikatakan,
mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah itu. Jadi penting bagi kita mendengarkan firman Allah dan kita akan lakukan seturut dengan apa yang kita dengar itu. Pemasmur mengatakan, aku mendengarkan firman-Mu dan melakukan sebagaimana yang aku dengarkan. Penting mendengarkan firman Allah. Lalu dikatakan, hold fast to Him. Jadi memegang erat-erat, atau kalau dalam bahasa sekarang ini, bahasa kerennya itu, punya intimacy, punya hubungan yang akrab, yang membuat dia betul-betul sadar bahwa kekuatan Allah senantiasa ada bersama dengan dia, dan kekuatan Allah itulah yang meneguhkan dia. Dan Alkitab mengatakan hold fast to Him. Jadi ketika kita tinggal di negeri yang diberikan Allah kepada kita, atau dimanapun Tuhan berikan kepada kita, kasih Tuhan, dengarkan kepada firman Allah, lalu kemudian berpegang teguh kepada Dia. Dan Alkitab katakan kalau kita lakukan itu, kita akan hidup. Haleluya. Saya senang membaca firman Allah, dan karena itu membuat saya lebih teguh dan lebih mengasihi Tuhan. Dan ketika saya membaca firman Allah, itu pula sekaligus menjadi teguran bagi saya ketika saya mungkin melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun apa yang saya sedang pikirkan, apapun yang sedang saya rencanakan. Jadi penting bagi kita untuk terus melakukan apa yang dikatakan. Terakhir kata firman Allah, enjoy said, pastor. Jadi pastor. Jadi nikmatilah ya pengembalaan yang aman, atau kalau mau saya katakan tinggallah dalam kesetiaan itu, supaya kita bisa menikmati terus apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sama seperti Raja Daud mengalami bagaimana terobosan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dan pada akhirnya Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak ragukan kepercayaan Daud, dan dialah yang mengajar bagaimana menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dalam pasal 37 ini saya mau berbicara secara khusus bagi kita melalui pasal ini, ayat per ayat atau beberapa ayat sekaligus, dan dalam beberapa waktu ke depan. Karena saya merasa saya diberkati oleh Tuhan dari pembacaan saya dengan firman Allah. Jadi perlu kita hidup percaya kepada Allah, dan perlu kita melakukan apa yang baik, perlu kita tinggal di negeri, dan perlu kita menikmati pengembalaan Allah dalam hidup ini dengan jalan hidup dalam kesetiaan kepada Dia. Kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan berkata, aku. Ketika Daud memerintah, Tuhan memberikan penenteraman yang sangat luar biasa. Dia bisa menyatukan utara dan selatan. Dan luar biasa karena apa? Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat. Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bukan menyatukan, tetapi ada dua hal yang membuat mereka disatukan oleh Tuhan, ya, yang dimana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga pusat pemerintahan dibuat di Yerusalem. Jadi di sini kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ketika kita percaya terhadap Dia. Kenali Allahmu dengan benar, miliki pengetahuan Dia. Kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang memantapkan langkah-langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang menyatakan segala kebaikan dan kemurahan bagi kami semuanya.
Kami beriman dan kami percaya kepadamu Tuhan. Dan berkatilah firman-Mu bagi kami semua, bagi kami yang menerapkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dan pada saat ini kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden. Kami doakan Presiden kami diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami sudah menikmati pembangunan yang sangat luar biasa bagi Indonesia, dan kami akan terus mendukung. Tapi kami juga betul-betul menegakkan demokrasi dan keadilan dan HAM yang sesungguhnya, sehingga tidak ada satu anak bangsa di negeri ini yang boleh bertindak semena-mena dan tidak boleh bertindak sesuka hatinya. Dan ketika terjadi hal-hal yang demikian, biarlah dia sebagai kepala negara atau segala kepala pemerintahan di bangsa kami ini, dia bisa bertindak. Bapa di surga, terima kasih. Dan kami tahu ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan di bangsa ini. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak pemerkosaan hak-hak orang-orang kecil, dan itu Tuhan kami doakan supaya pemerintah kami boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami tetap berdoa karena kami tidak bisa berbuat apa-apa selain kami berdoa, karena kami tahu Tuhan bisa melakukan yang terbaik ketika pemerintah kami, pemerintah yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan itulah doa kami. Dan kami berdoa juga kepada para menteri, para wakil, dan juga para pejabat, para gubernur, para wali kota, juga bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa buat aparat keamanan pertahanan, baik itu ABRI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun kepolisian sebagai keamanan. Tuhan memberkati. Ataupun yang mendoakan yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Allah. Kami juga berdoa supaya tim Densus 88 terus tetap bekerja secara giat untuk memberantas terorisme di negeri kami. Kami tidak ingin ada terorisme di bangsa ini atas nama agama apapun. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya, sehingga ada Densus 88 tetap diberi kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi tokoh-tokoh agama, sehingga mereka menyatakan hal-hal yang baik di ruang publik, sehingga Tuhan bukan justru melakukan hal-hal penghasutan dan lain sebagainya, tapi biarkan kami berdoa, biarkan kami mengajar untuk hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa biar rahmat-Mu, kasih-Mu tetap menyertai gereja Tuhan. Aras Nasional diberikan kekuatan untuk melakukan tugasnya sebagai suara dan kenabian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun Anda, Tuhan berkati. Sahabat-sahabat kami di gereja Pantai Kosta, Tuhan juga memberkati. Di Ngaraika, di Lembaka, di Hutanka, dimanapun mereka, Tuhan memberkati. Tuhan menolong mereka dalam situasi kondisi di pandemi ini. Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang akan mengerjakan hal-hal yang besar bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, mereka yang orang-orang percaya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, apapun sakit mereka. Kami tahu Tuhan punya kuasa. Kami tahu Tuhan dapat melakukan mujizat bagi mereka, menolong mereka. Karena Tuhan kami tidak mengenal jarak, ruang, ataupun waktu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan mampu menjamah di sana bagi mereka-mereka yang percaya. Itulah sebabnya dalam nama Yesus, engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik engkau yang sakit COVID, baik engkau yang sakit apapun, di dalam nama Yesus engkau disembuhkan oleh Tuhan.
Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami atau terdampak dari COVID ini. Kami doakan mereka sehingga mereka tetap mengalami keteguhan dari Tuhan ketika apapun yang mereka kerjakan. Dan Tuhan, kami tetap yakin ketika kami percaya kepada Tuhan, di masa apapun Tuhan akan melakukan kebaikan-Mu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan akan menyatakan kebaikan-Mu, karena Tuhan tidak akan sanggup melihat umat-Nya dalam penderitaan, karena Tuhan punya cara untuk menolong. Ketika kami percaya kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, selalu ada solusi yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat mereka yang mau mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan datang kepada mereka. Sama seperti Engkau datang kepada Paulus, Tuhan datang juga kepada mereka. Atau datang sama seperti Engkau datang kepada kami. Datang kepada umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengalami transformasi dari Tuhan karena perjumpaan ini. Dan kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dan itu doa dan harapan kami kepada mereka yang menaruh tangannya di dada mereka karena mereka menyerahkan diri kepada-Mu untuk mengalami Kristus. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kehidupan mereka sehingga bukan lagi melakukan apa yang jahat, tapi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi engkau yang mau percaya kepada Tuhan, apa yang kau ambil keputusan untuk menerima Yesus, itu sudah jalan yang tepat. Karena Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Dan itu sebabnya kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Saya mohon ampun buat segala dosa yang pernah aku lakukan di hadapan sesama dan manusia. Sucikanlah aku dari segala dosa dan kejahatanku dengan kuasa darah-Mu. Saat ini Tuhan, aku percaya bahwa aku buka hatiku untuk Engkau dan masuklah dalam hatiku dan menjadi Tuhan, menjadi Raja. Saat ini ku percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa buat orang-orang muda. Kami percaya Tuhan, orang-orang muda yang tangguh, orang-orang muda yang smart, yang pintar, tetapi memiliki integritas, memiliki takut akan Tuhan, memiliki Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf dan lain sebagainya, Yeremia, Nehemia, dan juga Esther dan lain sebagainya Tuhan. Dan ada juga yang kami harapkan ketika di bangsa ini ada orang-orang yang pemimpin-pemimpin rohani yang berkualitas, yang sungguh-sungguh antara perkataan dan perbuatan mereka sesuai, seperti Samuel, juga para murid Tuhan Yesus, Timotius, Stephen, dan Paulus. Tuhan memberkati. Dan ada juga orang-orang yang Kau berkati secara ekonomi dan mereka menjadi alat di tangan Tuhan pada masa mereka, yaitu mereka menjadi berkat ketika mereka diberkati oleh Tuhan, menggerakkan ekonomi orang-orang di sekitarnya seperti Ayub, juga Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebabnya kenapa kami minta orang-orang muda, karena kami tahu orang-orang muda saat inilah yang akan memimpin bangsa kami di masa-masa yang akan datang. Dan biarkan mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan mental hidup mereka, pengetahuan mereka untuk dipakai di bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Ketika Tuhan memakai mereka, mereka akan membawa bangsa ini kepada kebaikan dan kepada kebenaran dan keadilan dan takut akan Tuhan, sehingga negara ini, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sama-sama maju dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan di pagi hari ini apabila kita beraktivitas, jangan lupa memakai masker dan juga mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga itu apa itu?
menjaga jarak, menjaga jangan berkerumun. Yang kelima, itu mengurangi mobilitas kita. Kalau tidak penting keluar rumah, stay at home. Tetap berdoa untuk dirimu, berdoa untuk sesama, keluargamu, sesamamu, dan juga lingkunganmu, daerahmu, bangsa dan negara ini, sehingga kita menyatukan hati dengan harapan pandemi ini akan berakhir dan ekonomi kita pulih sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau dihina itu nggak enak, jangan menghina orang. Dan inilah the golden rule dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, haleluya. Menangislah dengan orang yang menangis. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa Tuhan telah memberikannya, maka hal itu akan diberikan kepada. Dan juga doa dan harapan saya, kita bisa tetap mengalami kekuatan dari Tuhan, sebagaimana Paulus katakan, segala berikan kekuatan kepadaku, sehingga dalam situasi apapun kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang menjadi pengedar narkoba atau pengguna narkoba, bertobatlah. Tuhan sangat mengasihimu. Sungguh saya mau katakan, Tuhan mampu mengubah hidupmu, supaya Tuhan memakai engkau sebagai alat di tangan Dia untuk bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Kalau engkau terus bertahan, engkau bisa binasa karena narkoba itu. Itu bisa menghancurkan reputasimu, karirmu, masa depanmu, keluargamu. Kalau engkau sudah berkeluarga, bahkan bangsa dan negara ini. Katakan tidak terhadap narkoba, yes terhadap kebenaran-kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam Indonesia. Haleluya, haleluya.